Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada Fathan. Wah. Nah, ini Ihsan. Nah, ada lagi Zaiban. Silahkan nih. Sekarang Fathan dulu perkenalkan dulu kepada kita semua seperti nama, kemudian alamat, kemudian ya terus nama, asal sekolah, kelas berapa? Pasti kelas 8 ya. Ya, kemudian sama cita-citanya supaya kita aminkan. Ayo, silakan. Assalamualaikum, saya Fathan Rizko Akmal dari SMPN 275 kelas 8. Cita-citanya jadi tentara, Kak. Bagus ya, jadi tentara berarti harus bisa masuk. Tentara berarti harus jurusan apa ya? SMA-nya berarti jurusan IPA ya, biasanya. Kalau tentara, IPS juga bisa, tapi pendaftarannya 3 tahun sekali ya. 3 tahun atau antara 4 tahun ya, saya lupa lagi. Itu pokoknya. Nah, sekarang silakan nih Ihsan perkenalkan diri kepada Fathan. Silakan. Sambil Halo, nama diingat ya saya Muhammad namanya. Iksan, saya dari Bekasi dan saya sekolahnya di SMPN 14 Bekasi. Dan Cita. cita-cita saya adalah menjadi sejarawan atau ahli geografi juga. Oh, bagus ya, sejarah geografi. Amin. Ya, salam kenal ya. Nah, kita Oke. teman-teman teman-teman Ihsan, teman-teman Fatan, teman-teman. Sekarang satu lagi. Silakan. Muhammad Zaiban. Silakan. Saya Ivan Rasmi, saya dari Yogyakarta, sekolah di SMP Negeri 5 Depok, Sleman, Yogyakarta. Cita-cita saya jadi insinyur. Nah, inginnya jadi insinyur nih. Pasti nanti masuknya ke teknik-teknik ya. Ke teknik sipil, teknik apalah mesin. Intinya gitu ya. Nanti kalau pasti ya di sini mudah-mudahan pada semua bisa lanjut kuliah ya, bisa jadi atau bisa lanjut ke yang ke tentara-tentara. Amin. Ya, makanya sekarang langsung saja ya, udah mulai ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran ya, kita kita berdoa terlebih dahulu dan persiapkan niat kita. Di doa kita itu niat, ya Allah, semoga saya saat ini belajar dan ilmunya bisa dapat berguna bagi masa depan saya. Nah, tapi kalau belajar itu niatnya seperti itu ya. Pertama, niat sebelum belajar, semoga dilancarkan, dan niat bahwa dengan belajar, insya Allah masa depan kita akan terkabul. Marilah kita berdoa sambil menundukkan kepala yang tadi telah saya sebutkan kayak gitu ya doanya. Marilah kita relax sejenak. Marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Amin. Semoga kita semua terkabul. Amin. Ya, oh ada Ardiansa, kita welcome dulu. Hello Ardiansa, ya saat ini kita akan belajar ya semuanya. Langsung saja saya share screen. Mohon persiapkan alat tulisnya dan lain-lainnya. Semoga dapat ilmu nih pada materi hari ini. Dan nanti saya akan share lain PPT-nya ke kalian. Ke adik-adik ya. Nih, iya sip, lanjut. Nah, sudah saya share ya. Nanti di akhir ada videonya ya, video materinya. Sekarang gini aja dulu. Nah, apakah sudah terlihat adik-adik? Nah, misalnya kan ada yang gangguan jaringan atau apa bisa ya. Bisa untuk kalau dengan on cam terkendala kamera bisa ya off cam, atau kalau yang ingin sambil serius bisa dengan on cam, bebas ya. Asalkan memperhatikan dengan serius dan mendapatkan ilmu. Langsung saja saya share screen. Apakah sudah terlihat? Nah, ya sesuai yang Sudah, ya, Kak. bagus ya. Ini sesuai kan kemarin kan ada yang request tentang tumbuhan. Soalnya saya itu pernah menjelaskan tumbuhan kemarin tuh. Dan akhirnya saya memutuskan untuk belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, jadi sebelum masuk ingat belajar tanpa mengenal putus asa. Kalau dari awal kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan
menemukan yang namanya putus asa, ya. Kalau udah sungguh-sungguh pasti kita akan dapat ilmu setelah pembelajaran ini. Ini sudah diajarkan kan atau belum di sekolah? Belum, Kak. Ya, nanti kan dapat ilmu nih. Jadi adik-adik udah dapat pembelajaran ini. Dan intinya adik-adik sudah punya wawasan ketika ditanya guru tuh, oh kayak gini nih, sudah punya ininya sudah lebih cepat dari teman-teman adik-adik ya, teman sekolahnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada kali ini adik-adik yaitu nih, suara kakak terdengar jelas ya? Jelas ya? Jadi ingat di sini, setelah mempelajari materi pelajaran ini, jadi diharapkan adik-adik dapat membandingkan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Kemudian adik-adik kemudian mengidentifikasi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada manusia. Yang adik belum tahu nanti akan tahu. Kemudian menjelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Nanti kita belajar apa itu cara-caranya, pencernaannya. Karena dan satu lagi mengidentifikasi enzim-enzim pencernaan beserta fungsi yang terdapat pada mulut, lambung, dan usus halus. Ya, yang intinya yang terdapat pada tubuh adik-adik ini. Nah, jadi harus mengerti yang ada di tubuh adik-adik itu apa di dalamnya dan lain-lain. Nah, jadi 1 jam ke depan kita akan membahas seputar hal ini. Ya, ini deskripsi ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Intinya diharapkan adik-adik harus paham. Kalau nggak paham, dapat diulangi lagi, bisa melihat nanti akan dimasukkan ke YouTube ya. Nanti adik-adik ada nih di sini di YouTube, yes. Apalagi yang on cam nih ada di YouTube. Kakak jadi sedang jadi YouTuber. Doakan. Ya, lanjut. Nah, di sini sudah ada ya fungsi makan. Nama channelnya. Oh, channelnya Sofyan Zanuansyah. Nah. Nanti kakak kasih channelnya lah ke grup. Nah, fungsi makanan. Ya, adik-adik. Nah, fungsi makanan itu karena kita ini sebenarnya kalau mengenai sistem pencernaan identik dengan makanan atau minuman. Nah, fungsi makanan ini sebagai apa? Makanan minuman intinya sebagai sumber energi. Nah, ketika adik-adik makan, apa yang akan adik rasakan? Akan menjadi kuat. Nah, itulah fungsi makanan sebelum ke sistem pencernaan. Kemudian, fungsi makanan juga untuk pertumbuhan. Nah, kenapa untuk pertumbuhan? Coba adik-adik kalau makan setiap hari, makan lagi setiap hari sehari 3 kali. Apa yang adik-adik rasakan? Adik-adik akan tumbuh tinggi. Nah, itulah tumbuh besar. Kalau kebanyakan makan, tumbuh gendut. Nah, gitu. Intinya seimbang ya makanannya. 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian dengan makanan kita dapat mengganti sel tubuh yang rusak. Misalnya nih adik-adik ada sel tubuh yang rusak kena penyakit. Kalau dengan makan nih, apa yang akan adik rasakan dengan makan? Ya, penyakit itu akan hilang. Nah, seperti itu. Sampai ini paham ya? Nah, jadi sebelum ke ini kita harus tahu dulu zat makanan itu apa aja ya. Ya, zat makanan. Nah, zat makanan itu adik-adik ada yang namanya karbohidrat. Nah, karbohidrat ini yang membuat menjadi energi. Nah, adik-adik kuat ini karena apa? Karena adanya karbohidrat. Bisa nulis, bisa apa lagi sekarang? Bisa berbicara. Nah, bisa bergerak. Karena adik-adik tidak lesu. Karena adanya ini karbohidrat. Nah, ada jagung, contoh karbohidrat. Kemudian ada nasi. Nah, kemudian ada kentang. Nah, kemudian ada ya ini pisang ya, pisang itu potasium ya sebenarnya. Sama aja lah, itu ada kandungannya. Kemudian lemak. Nah dengan ini nih, dengan karbohidrat, adik-adik bisa ini. Apalagi dengan lemak adik-adik. Nah, itu semakin tubuh adik-adik semakin lebih kuat lagi karena dapat makanan yang bergizi ya. Lemak misalnya apa nih contohnya? Daging sapi ya, daging ayam dan lain-lainnya.
Nah, ini contoh lemak ya. Nah, kemudian protein. Protein itu seperti dari ikan ya, makan makanan udang, telur. Nah, membuat adik-adik semakin sehat. Oh, ini juga jangan lupa buah-buahannya juga. Nah, ini sebagai sumber, tiga hal ini membuat adik-adik semakin kuat ya dalam melakukan kegiatan dan lain-lain. Jangan sampai adik-adik apa nih? Kekurangan gizi. Kalau adik-adik kekurangan gizi akan menimbulkan kwashiorkor. Nanti ada penyakit-penyakitnya ya, penyakit kekurangan gizi. Nah, kemudian ada vitamin. Vitamin itu supaya adik-adik kuat nih. Katanya dengan vitamin akan terhindar dari yang namanya penyakit apa? COVID. Corona virus disease. COVID-19 bisa dengan kita berbanyak makanan yang mengandung vitamin nih. Nah, ini buah-buahannya contohnya seperti ini bisa dilihat ya. Kemudian bisa dengan mineral dan air. Ya iya, kalau udah makan ya minum. Ya. Jadi jangan sampai keselak atau seret. Nah, itu yang mengakibatkan kalau nggak minum mengakibatkan apa? Kematian. Nah, bahaya sekali ya adik-adik. Jadi seperti itu. Ini pasti udah paham ya mengenai hal ini tentang zat makanan pasti dari kelihatannya. Nah, sekarang kita lanjut ke ke topik utamanya, proses pencernaan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tentang pencernaan itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Nah, yang pertama apa? Secara mekanis. Apa itu mekanis menurut Akmal? Bisa dibaca, Akmal. Nah, betul sekali. Jadi, proses pencernaan makanan dengan menggunakan gigi. Jadi, dengan gigi ini nih, kita intinya mengunyah. Setelah mengunyah, masuk ke kerongkongan. Kemudian, setelah kerongkongan, masuk lagi ke tenggorokan, ke perut, ke sini semuanya. Ini dari gigi dengan kunyah. Kemudian secara kimiawi, proses pencernaan makanan dengan menggunakan enzim pencernaan ya. Misalnya dari ludah kita ada yang namanya enzim. Nanti kita ada ya enzim-enzim dari ludah. Nah, kemudian dikunyah oleh gigi. Nah, menghasilkan apa? Menghasilkan dari enzim tersebut menghasilkan zat-zat ya. Misalnya dari kalau pas di usus ada enzim yang namanya fetialin berubah menjadi apa? Nah, seperti itu ya. Ada amilase gitu ya, nantilah kita lihat ya. Seperti itu. Nah, inilah contoh saluran pencernaan adik-adik. Nah, sambil dilihat ya, sambil kita bayangkan. Nah, kalau belajar itu sambil kita bayangkan secara realnya. Nah, saluran pencernaan adik-adik. Nah, saluran pencernaan bisa, ini saya ngajarnya kecepatan atau gimana? Kecepatan ya? Mungkin yang kembali lagi yang tadi Kak, yang proses pencernaan. Saya mau catat Kak. Nah, silakan. Ya, silakan ya. Kasih waktu lah 10 detik lah. Adik-adik pada nyantai kan? Gak sibuk sore ini? Ya, lanjut ya. Jadi pada intinya nih ada sistem mekanisme gampang lah adik-adik memahami kalau secara kimiawi intinya bertujuan mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap sama tubuh. Jadi setelah dikunyah ya kecil-kecil banget. Nanti itu bisa menjadi energi yang berguna bagi tubuh. Intinya inilah. Kak, sudah Kak. Nah, sekarang saluran pencernaan.
saluran pencernaan bisa dilihat ya. Ada pencernaan menggunakan mulut. Nah, bukan ada menggunakan mulut, bukan. Maksudnya setelah kita makan nih, coba bayangkan adik-adik makan. Ya, apa yang makanan masuk lewat mana? Masa lewat hidung? Tidak. Lewat mulut. Nah, jika ini teh, Nah, kemudian masuk ke kerongkongan. Makanan lewat ke sini setelah dikunyah tuh. Ke sini. Kemudian makanan tersebut setelah lewat kerongkongan masuk ke lambung. Nah, kemudian setelah masuk ke lambung, makanan tersebut masuk ke yang namanya usus halus. Nah, usus halus ya. Kemudian setelah usus halus, masuk lagi ke usus besar nih. Ini usus halus kan ya. Nah, masuk lagi ke usus besar. Sini, dan dikeluarkan oleh anus dalam bentuk feses ya. Feses. Dalam bentuk itulah ya. Dalam bentuk kita biasanya mengeluarkannya di WC ya. Itu selanjutnya kelenjar pencernaan. Nah, adik-adik harus tahu kelenjar pencernaan itu ada yang dinamakan dengan, pada intinya aja ya, ada yang dinamakan kelenjar ludah. Nah, ada kelenjar ludah. Kemudian ada yang namanya kelenjar hati. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada yang namanya lambung. Kemudian pankreas. Nah, pankreas. Nah, itu hanya kita sebatas tahu ya. Nanti kita yang lebihnya ada nanti. Silakan sambil tulis ya. Nah, jadi kelenjar ludah kayak gini ya. Ya, jadi kan adik-adik pasti kalau makan ya pasti ada aja ya. Ada ludah ya. Coba lihat. Ada air kan di ludah kita. Itu namanya kelenjar ludah. Ada hati, lambung. Kan banyak ya yang kalau makannya nggak teratur, ada gangguan lambung. Nah, karena itu masih gangguan pencernaan. Kemudian pankreas. Pankreas itu organ yang terletak di belakang rongga perut. Ya, setelah ada rongga perut ya, sekitar panjangnya 12,18 cm. Nah, bahaya nih kalau ada gangguan juga. Nah, jadi timbulnya masalah pencernaan. Nah, bisa mungkin fesesnya ya, pas ada saat keluarnya lama banget ya, lihat keras gitu. Bisa jadi ini gangguan di sini. Kayak gitu ya, adik-adik. Lanjut. Nah, langsung saja ini bahasa Inggrisnya. Nah, tuliskanlah organ pencernaan yang terdapat pada mulut. Nah, jelaskan proses pencernaan yang terjadi di mulut. Tuliskan enzim pencernaan yang terdapat pada mulut beserta fungsinya. Lanjut saja dulu ya adik-adik. Mungkin ini adik-adik bisa ini. Nah, langsung saja ya kita ke ininya. Ke apa sih? Ininya ke mulut. Nah, kan tadi kan sudah sistem pencernaan itu yang pertama ada di mana? Di mulut ya adik-adik. Betul gak? Ya pasti betul. Dari mulut. Nah, coba sambil baca dulu nih. Nah, sekarang Muhammad Ihsan bagaimana cara bacanya nih sambil kita untuk melatih kepercayaan diri. Silahkan Ihsan baca. Satu, mulut. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Proses pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Terdapat enzim petialin yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Betul sekali ya. Jadi mulut itu pada mulut terdapat gigi. Betul gak ada gigi di mulut? Ya betul. Kemudian ada lidah. Betul banget, ya. Kak. Iya. Kemudian ada lidah. Nah,
Ya ini lidah ya. Kalau nggak ada lidah gimana kita bisa berbicara ya? Kemudian ada kelenjar ludah di sini nih. Jadi proses pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Tadi mekaniknya karena apa? Karena gigi yang mengunyah ya. Kalau secara kimiawinya karena ada kelenjar ludah ya. Intinya. Kemudian terdapat enzim petialin. Ingat kalau di mulut itu yang ada yang disebut dengan enzim petialin ya. Ya, yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Contohnya gimana? Bisa mengubah tersebut. Coba adik-adik pernah makan nasi. Tapi nasinya aja gak pakai apa-apa. Nah, coba adik-adik makan nasi, nasinya aja ya. Nah, coba adik-adik kunyah sama gigi adik-adik. Sampai beberapa lama, nasi tersebut yang tadinya gak ada rasa, pasti akan ada rasa manis. Nah, itu namanya glukosa. Ya, itu. Ya, adik-adik harus tahu. Nah, ya jadi seperti itu ya. Intinya di mulut itu ada namanya enzim petialin. Ya, yang mengubah rasa tidak ada rasa menjadi ada rasa manis. Intinya itu ya. Kemudian kerongkongan. Nah, jadi tadi kan sudah kita ketahui ya, sudah kita makan nih, sudah masuk mulut nih, sudah dikunyah nih nasi tersebut nih. Nah, masuklah makanan tersebut kemana? Masuklah makanan tersebut ke kerongkongan. Nah, ya, panjang kerongkongan itu sekitar 20 cm. Coba lihat berapa meter? Berapa meter? Enggak. Berapa sentimeter ya? Kira-kira segitu ya kurang lebih ya. Segini nih. Segini. Nah, pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makan. Nah, di mana ya? Intinya di sini nih. Jadi ada yang kalau nggak ada saluran epiglotis ya, di sini nih mungkin ya. Nah, bahaya adik-adik. Nggak akan yang namanya adik-adik ketika menelan ini nggak bisa masuk. Ya, kayak ini. Jadi dengan adanya saluran epiglotis ini ya adik-adik dapat memudahkan makanan masuk ya. Nah, jadi itulah yang diberikan oleh Allah ya kepada kita semua dengan kesempurnaannya ya. Dengan bayangkan kalau nggak ada sistem ini epiglotis, itu akan terbuka terus kalau ada apapun masuk ya. Nah, atau kalau nggak ada pun nutup terus ya. Dengan epiglotis bisa membuka menutup ya. Kalau nggak ada makanan ya dapat menutup seperti itu. Kalau ada makanan dapat membuka sehingga dapat memudahkan tenggorokan menelan makanan. Itu ya saluran epiglotis di sini. Coba lihat adik-adik. Nah, bayang kalau ada yang amandel ya. Nah, amandel itu gara-gara apa? Karena ada terganggunya sistem epiglotis ya. Itulah ya. Karena keganggu nih pas pada saat nelen tuh. Sakit kan ya kalau yang amandel ya? Di sini pernah amandel? Belum pernah, Kak. Oh. Saya pernah, Kak. Ya, gimana rasanya? Nah, ini ada orang yang pernah nih. Gimana rasanya? Kalau nelen makanan sakit. Ya. Tapi sekarang udah sembuh. Udah, Kak, itu udah lama. Udah lama ya. Jadi karena ada kerusakan di epiglotis dan Cara sembuhinnya gimana? Nah, katanya cara sembuhnya gimana katanya? Kalau Jaiban. aku sih dulu minum yang anget-anget terus. Pakai jeruk nipis campur madu. Gitu aja terus minum. Nah, itu ya caranya nih, resepnya dari Jaiban bahwa dengan meminum yang anget-anget ya bagus kan ya. Jadi yang tadinya menutup ya kan. Jadi bisa kebuka sedikit-dikit. Nah, itu bagus ya. Ya. Nah, jadi sekarang kita coba bayangkan lagi ya. Dinding kerongkongan melakukan gerakan peristaltik. Mana kerongkongan adik-adik? Ini nih. Nah, gerakan meremas menekan makanan agar makanan masuk ke lambung. Jadi, ini tuh lagi muter-muter ini teh. Lagi begini nih. Bukan muter-muter, maksudnya tuh ketika ada meremas apa ya? Pernah meremas susu sapi atau meremas botol? Apa yang ada remas? Nah,
Jadi apa botol tersebut? Yang tadinya besar ya jadi kecil kan ya? Jadi padat ya? Atau adik-adik pernah bikin apa ya yang meremas? Bikin malam. Permainan malam. Atau ini bikin ini apa ya? Dari tanah liat. Kan tadinya itu kan besar ya. Kalau dengan kayak gini kan jadi lonjong ya. Nah, itulah dinding kerongkongan tersebut melakukan gerakan seperti itu agar dapat makanan tersebut dari apa ya? Dari yang tadinya tidak berbentuk gumpalan-gumpalan ya setelah menggunakan gerakan peristaltik, jadi makanan tersebut terdorong untuk masuk ke lambung. Nah, seperti itu. Dapat dipahami ya, adik-adik? Iya, Kak. Ya, lanjut. Nah, lambung. Nah, karena kita sudah tahu yang namanya kerongkongan, nah, kita akan masuk ke namanya lambung. Nah, kita akan masuk lagi ke organ yang paling dalam ya. Bukan paling dalam, masih ada yang paling dalam ya. Nah, di lambung tersebut adik-adik terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama ada kardia. Nah, kemudian ada fundus, bisa sambil kalau tulis dulu aja ya. Ada kardia. Kemudian, nah, kardia itu ada bagian teratas lambung ya, yang berbatasan langsung dengan esofagus. Di sini nih adik-adik. Nah, kemudian ada bagian fundus. Apa itu fundus? Nah, sambil ada tulis aja ya. Fundus adalah jarak dari puncak tulang panggul sampai ke bagian paling atas. Nah, jadi tulang panggul sampai di sini nih adik-adik. Nah, ini namanya fundus. Kemudian adanya pilorus. Apa itu pilorus? Pilorus. Nah, ini adik-adik sekalian tahu saja ya. Nanti pas kelas, kalau adik-adik SMA-nya IPA bakal lebih jelaskan lagi ya mengenai hal ini. Pilorus sebagai gerbang pembatas yang membantu lambung. Nah, ini gerbang pembatasnya untuk menahan makanan, asam, lambung, cairan, serta isi lambung di sini nih. Ya, untuk dicerna dan diserap. Nah, untuk diserap ke yang namanya usus ya setelah lambungnya itu. Ini di sini diserap nih. Apa nih? Nah, hati-hati pada hal ini nih adik-adik. Pak, kebanyakan ya kalau adik-adik makan makanan yang apa ya? Banyak banget minyaknya atau makanan adik-adik gak dikontrol, adik-adik akan apa? Adik-adik akan mengakibatkan asam lambung. Gimana rasanya kalau asam lambung? Sakit gak? Kak. Enggak? Nek. Oh, ya bagus. Ya sakit ya. Bisa menggunakan obatnya itu apa ya? Proma ya. Itu. Nah, bahaya nih. Asam lambung ini, nah mungkin bahaya nih asam lambung. Tetapi sebenarnya nggak berbahaya. Tapi kalau ininya kebanyakan asamnya ya bahaya ya. Tapi kalau biasanya tidak berbahaya. Kalau kebanyakan ya berbahaya gitu. Membunuh mikroorganisme, kemudian mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Nah, enzim pepsin itu enzim apa adik-adik? Mengubah protein menjadi pepton. Nah, apa itu pepton adik-adik? Intinya pepton itu adalah dari produk turunan ya, dari protein jadi pepton ya, produk turunannya. Intinya, kemudian ada enzim renin untuk mengumpalkan protein pada susu. Nah, ketika ada minum susu ya ada bergumpal ya proteinnya tuh. Bisa dilihat ya kayak gini. Intinya kayak gini ya. Paham ini aja weh. Mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin gitu. Itu aja ya adik-adik. Nah, enzim pepsinnya tersebut mengubah protein menjadi pepton ya. Nah, seperti itu. Agar lebih mudah lagi masuknya ya. Ke dalam usus. Ya, karena kan ini masih berbentuk berbagai macam gumpalan ya. Langsung, lanjutnya.
Sampai sini udah pahami atau masih ingin ditanyakan? Silakan ya adik-adik. Ayo, on mic aja gak apa-apa. Saya paham kak, saya gak paham kak. Kalau paham saya lanjut. Kak, mikroorganisme itu apa Kak? Nah, mikroorganisme, ya bagus ya pertanyaannya dari membunuh mikroorganisme ya. Mikroorganisme itu adalah, nah, ya intinya organisme yang berukuran sangat kecil, nah, yang ada di dalam ya, yang mengakibatkan apa nih? Kalau mikroorganisme ini seperti ini ya, kayak apa ya? Mikroba yang berukuran sangat kecil sehingga untuk diamati ya, mikroba jadi kayak virus-virus gitu ya, kecil-kecil gitu. Nah, dibunuh sama ini nih asam lambung ini. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tidak kesakitan di lambung tersebut. Nah, seperti itu. Baik Jadi Kak. seperti bakteri lagi ya, tapi harus dilihatnya itu menggunakan apa ya? Menggunakan mikroskop kalau ingin melihatnya ya. Seperti itu. Enggak sih, gak bisa kita lihat kecuali kalau melakukan pembedahan ya, baru bisa kita lihat. Kalau mau lihat sekarang mah nggak bisa, adik-adik. Ya. Intinya seperti itu ya. Adik-adik tahu aja nih. Enzim pencernaan itu ada asam lambung, enzim pepsin, enzim renin ya. Nah, kalau ini tuh kayaknya asam lambungnya standar ya. Kalau kelebihan asam lambung baru. Nah, mengakibatkan ya tadi nyelekit. Gimana ya? Terasa mual ya, mual apa ya, sakitnya tuh. Lanjut ya adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik, kita setelah di lambung berlanjut kemana? Usus halus. Coba jaiban. Dibaca. Usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi, terdiri dari 3 bagian, usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, usus penyerapan atau ileum. Enzim pencernaan berasal dari pankreas, antara lain tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa, lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol. Nah, itu ya. Itu cara-cara kimia-kimianya ya. Nah, jadi pada intinya usus halus itu terjadi pencernaan secara kimiawi ya. Mas secara mekanis enggak tuh, mekanisme hanya di ini aja di mulut. Nah, terdiri dari 3 bagian usus. Ada usus 12 jari. Nah, namanya apa usus 12 jari? Yaitu ada usus duodenum. Nah, ini adik-adik, lihat kan ya. Namanya usus 12 jari, duodenum. Kemudian setelah masuk ke usus 12 jari, masuk lagi ke usus tengah. Nah, mana usus tengah? Jejunum. Nah, jadi makanan tersebut masuk ke sini nih, ke sini 12 jari, kemudian masuk lagi ke usus tengah, kayak gini nih. Nah, straight. Nah, ke sini. Nah, di sini. Kemudian masuk ke usus penyerapan yang namanya ileum. Nah, masuk lagi ke sini nih. Mana nah? Ke sini nih. Nah, setelah di sininya ini tuh mengegumbal. Nah, ileum. Nah, di usus-usus tersebut ada yang dinamakan dengan enzim pencernaan. Yang pertama ada enzim tripsin. Nah, silakan ya sambil catat aja ya, saya sambil jelaskan. Nah, enzim tripsin, adik-adik. Nah, saya sambil jelasinnya cara lalaunan ya. Nah, jadi mengubah protein mengubah protein menjadi pepton. Nah, jadi agar lebih mudah diserap tubuh. Nah, kemudian ada yang namanya enzim amilase
mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, amilum itu apa? Amilum itu seperti karbohidrat yang tidak larut dalam air. Nah, diubah menjadi glukosa. Ari glukosa itu apa? Tadi gula. Nah, kalau sudah menjadi gula akan dibentuk menjadi apa? Menjadi energi. Nah, kemudian yang ketiga ada lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Gunanya apa gliserol? Nah, ya. So, silakan tulis dulu aja ya. Nah, jadi fungsi dari gliserol dapat digunakan untuk meningkatkan kelembaban kulit serta menurunkan tekanan pada bola mata akibat glaukoma. Gliserol bekerja dengan menarik air yang ada dalam tubuh. Nah, itulah makan itu bisa segala-galanya ya. Betul banget. Nah, dalam hal ini apa adik-adik adakah yang ingin ditanyakan? Kak, saya nggak ngerti yang ini, Kak. Coba, silakan adik-adik. Tanyakan saja adik-adik. Kakak nih, dari Ihsan ada yang ditanyakan tidak? Dari Jaiban. Kak, Silakan. usus 12 jari itu apa Kak maksudnya? Kak, saya mau nanya. Ya. Silakan. Satu ya Ardiansa dulu ya. Tadi usus 12 jari ya. Iya, Kak. Nah, ini adik-adik usus 12 jari nih. Nah, yang ini ya, kelihatan kan? Nah, ininya namanya usus 12 jari. Nah, yang bertanggung jawab dalam menyerap zat gizi dari makanan setengah cerna yang berasal dari lambung. Untuk menyerap zat gizinya, gunanya usus 12 jari. Seperti itu. Apakah dipahami, Ardiansa? Namanya 12 jari, Kak. Apa? Kenapa namanya 12 jari? Oh, kenapa namanya usus 12 jari? Nah, jadi karena di sini ya disebutkan usus 12 jari tersebut karena di sini kalau usus 12 jari itu adalah bagian usus pertama yang bertanggung jawab dalam menyerap zat gizi dan makanan dari makanan. Jadi usus 12 jari atau duodenum mempunyai peran penting dalam penyerapan unsur kimia. Jadi intinya di sini itu usus 12 jari itu apa ya? Bukan karena di sini banyak lapisan-lapisannya ya. Nah, dari berbagai macam ini diserap. Nah, maka disebut dengan usus 12 jari. Banyak lapisan-lapisan di usus ini tuh. Karena kan lihat nih besar nih. Jadi banyak lapis-lapisannya. Dan banyak juga ininya pencernaannya, dicernanya di usus 12 jari ini. Seperti itu. Ardiansa. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, tadi siapa yang ingin bertanya? Ya, Kak. Silakan. Kak, glukosa itu apa, Kak? Oh, glukosa. Glukosa itu adalah gula. Ya, jadi gula itu disebut dengan glukosa namanya ya. Kenapa disebut glukosa? Nah, karena ada rasa manis-manisnya gitu. Nah, karena glukosa itu berfungsi dalam mengubah ya menjadi energi. Nah, itu diperlukan glukosa. Nah, seperti itu ya adik-adik. Tapi kalau misalnya kebanyakan dapat menyebabkan diabetes ya, Kak? Nah, betul. Jadi adik-adik kalau makan ya, apalagi makanan yang berlemak ya adik-adik, bisa mengakibatkan diabetes atau makanan yang
terlalu manis ya, atau minuman yang terlalu manis, nah dapat mengakibatkan diabetes. Yang nggak manis juga diserap jadi manis, apalagi yang terlalu manis, wah itu bisa mengakibatkan diabetes. Jadi seimbang kalau makan ya adik-adik, kalau minum seimbang ya, jangan kemanisan ya. Seperti itu. Kalau jangan makan makanan lemak juga mengakibatkan ini sama diabetes ya, kolesterol. Nanti ada penyakit-penyakit ya, kita akan dijelaskan. Intinya adik tahu dulu ini. Nah, silakan nih jika ingin tanyakan lagi. Amilum ya, adik belum tahu amilum ya. Nah, tadi udah kan karbohidrat amilum. Seperti itu ya. Ada yang tanya lagi di bagian usus halus? Kak, Silakan. Kak. Silakan. Tadi kan glukosa itu gula ya. Ya. Terus kalau kita kebanyakan terasa diabetes. Tapi Ya. di iklan itu ada gula yang gak bikin diabetes, mereknya Tropicana Slim. Ya. Itu bedanya apa Kak sama gula biasa? Kenapa Tropicana Slim tidak mengakibatkan diabetes ya? Nah, karena ya di Tropicana Slim itu ya bagus. Intinya pemanis tanpa gula ya. Jadi intinya di produk Tropicana Slim itu meskipun manis tapi tanpa gula ya, dan rendah kalori. Jadi Tropicana Slim itu memiliki zat yang dimana zat ini ya, nah yang dimana dapat membuat rasa manis pada makanan. Nah, zatnya itu apa ya? Saya lupa lagi. Jadi intinya tidak pakai gula ya. Nanti saya cari lagi. Jadi di Tropicana Slim itu seperti itu. Bentar. Intinya tidak pakai gula ya. Pemanis tanpa gula yang aman untuk penderita diabetes. Nah, jadi pemanis tanpa gula. Jadi menggunakan pemanis yang namanya pemanis alami ya. Jadi yang berasal dari tanaman Stevia rebaudiana. Nah, jadi bukan dari tebu ya. Nah, kan kalau gula itu dari tebu. Nah, kalau Tropicana Slim itu dari tanaman Stevia rebaudiana. Coba cari aja ya. Nah, itulah yang mengakibatkan meskipun manis tapi tidak mengakibatkan ini nih diabetes. Seperti itu. Coba cari aja ya. Ya, sambil searching tanamannya. Seperti ya, Kak, itu. terima kasih. Ya, itu. Ini lanjut saja ya karena kita masih banyak. Nah, usus besar adik-adik. Nah, karena tadi sudah usus halus, kita ada di usus besar sekarang nih. Bayangkan adik-adik bayangkan adik-adik itu makanan ya. Nah, adik-adik itu adalah makanan yang akan masuk ke usus besar sekarang tuh. Coba bayangkan. Nah, di usus besar tersebut terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan dan pembusukan sisa makanan. Jadi di usus besar tersebut air tersebut apa ya? Air tersebut apa intinya? Ada yang diserap ya. Nanti dikeluarkan ya. Kalau airnya dikeluarkan kemana? Kalau ampasnya dikeluarkan lewat feses, kalau airnya dikeluarkan kemana? Ke kencing ya, ke air kencing. Nah, dan terdapat ada bakteri Escherichia coli yang berfungsi membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Nah, jadi ada bakteri Escherichia coli ya. Nah, menghasilkan vitamin K meskipun di sini menghasilkan vitamin K. Vitamin K tersebut fungsinya buat apa adik-adik?
sebagai proses pembekuan darah. Nah, jadi ada proses pembekuan darah. Bila tubuh kekurangan vitamin K, darah akan sulit membeku. Akibatnya orang yang kekurangan vitamin K akan mudah mengalami pendarahan. Nah, jadi di sini diredam pendarahannya adik-adik ya. Nah, makanya adik-adik harus makan nih banyak nih makanan yang mengandung vitamin K. Nah, nanti saya sarankan makanannya ini adik-adik. Nah, sambil dilihat ya. Nah, intinya sistem pencernaannya. Makanan yang mengandung vitamin K yaitu bisa dilihat nih. Bisa adik-adik nyoba ya makanannya. Di sini ada yang fobia makanan. Tidak ada atau ada? Semuanya. Tidak, Kak. Oh, apa fobia apa? Tidak. Hah? Tidak. Enggak ada. Nah, kacang-kacangan ya adik-adik, produk hewani, sayuran hijau, bisa minyak nabati ya, sayuran hijau nih. Kalau ada suka makan makanan sayuran, suka makan sayuran ya. Sekarang suka nih makan sayur-sayuran nih. Atau telur, susu ya. Pasti adik-adik suka makan nih. Keju, daging, jeroan ayam, buah-buahan seperti buah delima nih, es buah, jus buah, enak gak? Nah, itu dapat bisa menghasilkan vitamin K ya. Nah, fungsi usus besar untuk mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan. Jadi, di sini adik-adik, jadi fungsi usus besar itu untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Jadi, nah di usus besar ini ya adik-adik, wah diatur makanan tuh. Nah, diatur, dikeluarkan lagi adik-adik dalam bentuk feses. Dikeluarkannya di mana? Di WC. Biasanya adik-adik mengeluarkannya di WC kan ya. Masa di tempat sembarangan? Tidak ya. Kalau air kencingnya di WC, jangan kencing di bawah pohon. Hati-hati nih Bu. Jangan kencing di bawah pohon ya. Aduh, kayak kucing atau siapa nih. Atau di tanah enggak ya, kita mah di WC ya. Jangan sekali-kali lagi kencing di bawah pohon. Nah, langsung ya, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan adik-adik seputar ini? Ayo, kita lanjut nih kalau gak ada nih. Silakan nih. Jaiban nih kayaknya mau nanya nih, udah siap-siap nih. Silakan. Enggak. Langsung saja ya lanjut karena udah sore nih. Gangguan, nah langsung saja nih, serem banget ih. Sekarang nih, nggak serem ya. Kalau ada yang ingin jadi dokter atau apa nih. Nah. Gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Nah, yang pertama ada diare. Nah, diare disebabkan oleh gangguan bakteri atau kuman adik-adik. Ya Allah. Jadi, ketika adik-adik pernah nggak diare? BAB terus. Nah, karena itu ada gangguan bakteri atau kuman ya. Ketika adik-adik makannya makanan yang tidak sembarangan makannya itu. Makanannya gimana makanannya? Adik-adik makannya tidak dijaga. Langsung aja makan, gak cuci tangan dulu. Ini mengakibatkan diare. Lihat kayak gini nih bentuknya. Ususnya jadi kayak gini. Aduh, bahaya adik-adik. Maka dari sekarang adik-adik makan yang teratur, yang benar ya. Jangan penyakit diare atau usus buntu atau lain-lain. Kemudian appendicitis, radang usus buntu disebabkan infeksi oleh bakteri. Nah, akan ada infeksi ya adik-adik dari bakteri. Oleh bakteri nih. Bahayanya adik-adik appendicitis, radang usus buntu. Jadi akan kesakitan nih adik-adik kalau penyakit ini. Maka kalau adik-adik misalnya sakitnya sebelah kanan nih. Biasanya kalau usus buntu sebelah kanan nih adik-adik. Kalau adik-adik sakitnya di sebelah kiri pasti itu diare. Ini sebagai pengetahuan ya. Contohnya takut di sini ada yang ingin jadi dokter atau apa ya, atau gak apa-apa selain itu.
Ya, yang di YouTube juga ya, yang sedang menonton nih nanti. Ya, kalau misalnya penyakitnya kalau usus buntu biasanya sebelah kanan ya, biasanya nih kadang. Kalau diare biasanya di sebelah kiri ya, penyakitnya itu yang perut sebelah kiri. Nah, biasanya itu diare ya, penonton ya, adik-adik. Karena kan masukin ke YouTube. Ya, seperti itu. Hati-hati ya. Nih, ini. Kemudian lanjut lagi adik-adik. Nah, kemudian, sayanya gak ada nih gambar sayanya, fotonya. Saya ganti background dulu ya adik-adik. Masa sayanya gak ada kelihatan. Ntar. Nah, gini dulu aja ya, supaya kelihatan wajah sayanya. Mag disebabkan oleh makanan yang tidak teratur. Nah, coba sekarang sambil meresapi ya adik-adik. Aduh, saya sering makan makanan ini, jangan ya. Nah, kemudian mag disebabkan oleh makanan yang tidak teratur. Nah, jadi adik-adik ketika makannya tidak teratur, misalnya biasanya adik-adik makannya pagi, ternyata jam 9 atau jam 10 baru makan. Biasanya jam 7 makan, jam 10 baru makan. Nah, nanti akan mengakibatkan mag. Jadi nanti perut adik-adik akan sakit ya. Jadi untuk mengobatinya dengan memberi obat-obatan ya, obat-obatan seperti Proma atau obat-obatan yang disarankan oleh dokter ya adik-adik. Nah, kemudian yang keempat itu ada ulkus, radang dinding lambung disebabkan tingginya asam lambung. Nah, jadi di sini di lambung adik akan ada peradangan. Jadi, aduh sakit ya. Ini bahaya ya adik-adik kalau penyakit ini. Lebih baik adik-adik langsung ke dokter ya atau ke apotek ya, ke yang lain-lain. Nah, selanjutnya. Nah, sembelit adik-adik, penyerapan air di usus besar berlebihan nih. Kalau penyerapan airnya berlebihan akan sembelit ya. Gimana para sembelit? Biasanya suka lama banget ya. Ini mengeluarkan fesesnya, mengeluarkan nya ya. Lama banget ya. Parotitis gondong. Nah, adik-adik bisa dilihat nih. Parotitis atau gondong disebabkan membengkaknya kelenjar parotid. Nah, di sini adik-adik. Nah, ada pembengkakan nih. Hati-hati ya kalau makan nih. Nah, membengkakkan kelenjar parotid nih. Jadi kayak gini gede banget, ada pernah gondongan. Nah, di sini pernah nggak ini bengkak besar? Ya, itulah ya. Jadi gondongan itu disebabkan oleh infeksi virus dari golongan paramyxovirus. Tuh, ada virus juga. Virus ini menyebarkan melalui droplet, yaitu percikan air liur dan lendir yang keluar dari mulut dan hidung penderitanya. Jadi kalau ada orang yang gondongan ya hati-hati ya, mending ada pakai masker atau apa ya. Jangan ada nempel ya Pak itunya ya. Jadi virus itu banyak ya, bukan virus COVID aja ya adik-adik. Nah, alhamdulillah. Dan terakhir kita langsung ke nonton videonya. Nah, silakan adik-adik yang ini. Langsung saja ke video ini terakhir. Sambil dengarkan ya adik-adik, ini terakhir biasa. Reflexing. Kedengaran nggak? Nggak ya? Bentar. Saya diitukan dulu ini terakhir. Penutup ya. 5 menit lagi penutup. Langsung share screen. Nah, langsung show ini panel. Lah, yang lihat ya Dedek. Banyak fakta-fakta yang Kalian sudah terdengar? Udah Kak. Nah, langsung ya, perhatikan. menarik. Salah satunya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah kelompok organ yang berfungsi mencerna makanan. Organ-organ tersebut membantu tubuh dalam menyerap nutrisi. Fungsi sistem pencernaan juga sebagai penyaring zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia menyimpan banyak fakta menarik. Apa
bukanlah pusat sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia tidak terfokus pada lambung. Ada banyak organ lain yang membantu proses pencernaan. Jadi seperti itu adik-adik. Untuk pertemuan kali ini kita selesaikan ya. Semoga adik-adik, bukan sih, enggak. Saya lanjut lagi materinya. Kita tadi sampai mana? Oh ini ya. Nah, ini terakhir ya. Penutup, share penutup. Nah. Selamat. Adik-adik telah mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Kita berikan aplaus dulu. Mana nggak ada aplaus di sini sih ya. Berikan tepuk tangan dulu. Mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Bagaimana pendapatmu tentang pelajaran kita hari ini? Kita menulis kertas dengan rapi enggak ya? Cuman adik-adik pendapat adik-adik. Wah, saya sangat senang sekali atau saya gimana gitu ya. Enggak sih, intinya berikan kasih tepuk tangan aja dulu di sini. Di mana ya? Nah, gitu. Bagus. Jadi Ardiansa merasa senang hari ini setelah dapat ilmu baru. Semuanya juga sepertinya Ardiansa mewakili ya, mewakili semuanya. Wah, Arfatan, weh. Ya, mantap katanya kata Ardiansa. Alvito juga nih. Bagus, bagus. Ya, jadi selanjutnya, hello. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi yang lain lagi. Semoga dapat mendapat pengetahuan. PPT-nya nanti insya Allah share screen. Saya kirim ke adik-adik nantilah. Saya kadang lupa. Ya, bisa dipelajari kembali. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya, di channelnya Bimbi, dan follow YouTube-nya kakak. Atau Instagram kakak juga. Sambil ini. Bisa ya. Ini adek. Instagram kakak Sofyan Zanuansyah. Ya. Itu Baik, saja Kak. yang kakak sampaikan ya untuk materi kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semangat belajar. Jangan pernah menyerah. Apalagi bersedih. Apalagi sampai nyerah. Jangan. Harus kuat. Kuatkan iman. Kuatkan niat. Ya. Jangan lupa. Jangan ini ya. Meskipun saat ini pandemi. Jangan sampai rebahan mulu ya. Baiklah kita menjadi generasi penerus perubahan. Weh, tepuk tangan ya. Ya, sekian yang kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan mata pelajaran IPA. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. ya silakan. Sama-sama. Izin lab, Kak. Ya.